Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat podcast yang kedua ya. Iya, kemarin kan kita sudah bahas Tadi ya, Oh, ya iya. tadi kan di video yang pertama sudah membahas tentang bikin muamalah, Ya, ini yang kedua Nah, kita terus mau yang membahas tentang apa? tentang kedudukan muamalah dalam Islam. Oh iya. Perkenalkan, nama saya DJ Satra Duta Wirayuda, kelas PS1B, nomor absen 5. Dan ini rekan saya. Nama saya Ahmad Azmi Asulha, nomor absen 1 dari kelas PS1B. Sekarang aku mau tanya nih, kedudukan muamalah dalam Islam tuh gimana? Apa aja? Kok gimana? Ya, Jelasin ya? Jadi Ya. gini Mas Duta, Ya, Mas. kedudukan muamalah dalam Islam tuh sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya terpisah secara sempurna dari agama, maka keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah keterkaitan secara sempurna dalam Islam itu sendiri, yaitu akidah dan syariah. Menurut Profesor Dr. Ahmad Muhammad As-Sol dan Profesor Dr. Fatih Ahmad Abdul Karim An-Nizham. Terus ada lagi, Apa tuh? apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkan dari sistem aturan Islam yang lain dari akidah Islam dan akhlak. Kemudian apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkan dari sistem aturan Islam yang lain dari akidah, ibadah dan akhlak. Iya ya. Paham. Kemudian masih ada lagi nih Mas Uta. Ya. Berdasarkan ini, maka tidak boleh kita mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri yang terpisah dari akidah Islam dan syariah, karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Dengan demikian, ia terkait secara mendasar dengan akidah. Menurut Profesor Dr. Ahmad Muhammad As-Sol, Profesor Fatih Ahmad Abdul Karim. Oke, Terus ada lagi Mas Uda. Apa? Masih banyak nih Mas Uda. Ya ya. Hmm, Lanjut. Di antara unsur darurat atau masalah yang paling penting dalam masyarakat manusia adalah muamalah yang mengatur hukum secara individu dan masyarakat. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukum kepada mereka. Oh, ya. Kemudian ini ada lagi Banyak banget. banyak banget nih Mas Duta. Ya, lanjut. Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting atau daruriyah basyariyah. Kemudian ulama sepakat ini udah ya Mas Uda. Maaf. Sesungguhnya dua sisi syariah Islam ialah ibadah dan muamalah. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas Duta, saya mau tanya, fardu ain mempelajari muamalah. Nah, apa sih fardu ain mempelajari muamalah itu? Mas Duta tahu nggak tentang fardu ain untuk mempelajari muamalah? Oh ya. Sekarang aku mau ngejelasin fardu ain mempelajari muamalah. Ya. Yang pertama, fik muamalah ekonomi. Menduduki posisi yang penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Karena itu hukum mempelajarinya wajib fardu ain. Tahu nggak fardu ain? Fardu ain tahu Mas Duta. Salah Nah, satu iya. hukum yang ada di dalam Mempelajari muamalah. wajib Iya. ain atau fardu ain bagi setiap muslim. Berarti wajib banget ya apabila Wajib yang muslim. parah. Wajib ya. Iya. Wajib. Yang Oke, kedua, ya. kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Iya. Yang ketiga, bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Sekarang Mas Duta. Oh iya. Aku mau tanya lagi. Ya, mau tanya apa? Itu kan tadi fardu ain ya. Ya. Sekarang aku mau tanya, akibat mengabaikan kajian muamalah tuh
Gimana ya? Oh, jadi gini, akibat mengabaikan kajian muamalah. Yang pertama, umat Islam tidak memahami fungsi uang, sehingga tanpa rasa berdosa mempraktekkan riba di bank asuransi, pasar modal, dan kredit-kredit lainnya. Yang kedua, umat Islam atau bahkan tokoh agama ikutan money game berkedok MLM. Apa MLM? Tahu. Ya, Malam. Bukan ya? arisan Bukan. berantai, Ya. tabungan haji di bank riba. Yang ketiga, umat Islam ikutan spekulasi mata uang. Yang keempat, umat Islam ikutan spekulasi di pasar modal, margin trading, future trading. Nah, itu future trading. Terus yang terakhir, DPR atau DPRD Muslim tidak paham kebijakan fiskal Islam dalam menyusun APBDN atau APBN. Oh, jadi Ya. gitu ya Mas Oh, Huda. iya. Sekarang saya mau nanya lagi Mas Huda. Tanya apa? Jadi gini, larangan-larangan dalam muamalah itu tahu nggak apa saja? Larangan-larangan dalam muamalah. Iya. Oh, tahu. Yang pertama, tidak boleh beraktivitas perbankan kecuali paham fik muamalah. Yang kedua, tidak boleh beraktivitas asuransi kecuali paham fik muamalah. Yang ketiga, tidak boleh beraktivitas pasar modal kecuali paham fik muamalah. Yang keempat ya, tidak boleh beraktivitas koperasi kecuali paham fik muamalah. Yang kelima, tidak boleh beraktivitas pegadaian. Yang keenam, tidak boleh beraktivitas reksadana. Yang ke berapa tadi? 5. 5 apa 6? 5 mau 6 Oh, ya? 7. 7 berarti ya, 7. Yang Oke. ketujuh, tidak boleh beraktivitas bisnis MLM. Tahu kan tadi yang MLM yang kita bahas? Ya tahu, tapi bukan malam tuh. Bukanlah. Bukan ya. Dan yang terakhir, tidak boleh beraktivitas jual beli. Dah, itu aja. Udah ya itu aja. Iya. Berarti cukup sekian dulu dari kami. Podcast saya tutup. Tutup ya, tutup. Ya, Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.